Terima kasih banyak Ustadz Abi Amir ya. Ya, ini berikutnya langsung aja kita akan mengaji online di rumah aja bersama jamaah kita. Ya, sesuai janji saya tadi, jangan lupa langsung juga dibuka Al-Qur'annya, kita baca bareng-bareng yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silahkan kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang sudah tersambung, mungkin ini lewat Skype lagi. Ini lewat Skype lagi Ya, kan? lewat Skype lagi, Ada benar Ustadz. yang buka, silahkan dibuka. Mana orangnya? Sudah Ya, sampai. sudah Assalamualaikum. tersambung ya. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, dengan siapa di mana? Saya Sipa di Cikarang. Passwordnya? Masya Allah. Oh, nggak pakai password ya. Pakai Masya password Allah. dong. Siapa di Cikarang, tepatnya di ruang tamu. Siva di Cikarang, Masya Allah. Siva Nur ya? Oh, Masya Allah. Ya, Siva, Naluri. Siva Nur, silahkan kita baca tadi surah yang agak mudah, Masya Allah. Surah Al-Asr wal Asri dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silahkan Siva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi kalau mau wakaf, mau berhenti jangan wal asri, enggak, tapi wal as. Innal insana lafi khus. Ya, roknya kedengaran di diri sendiri aja. Jangan khusrin, jangan, tapi khus ya. Ya, khus sin. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Jadi kalau ada tasydid haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini Masya Allah surah yang singkat dan maknanya Masya Allah sangat luas sekali. Bahkan ulama kita mengatakan seandainya Al-Quran itu turun cuma satu surah, maka Al-Asr ini sudah cukup untuk modal manusia dunia sampai akhirat. Silahkan dibaca artinya Mbak Siva. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair untuk Mbak Siva di Cikarang yang telah membawakan surah Al-Asr yang Masya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi waktu atau demi masa. Kenapa? Karena ternyata langsung berasa kita yang sekarang ini. Yang lagi WFH, work from home, study from home ya. Belajar dari rumah, lecture from home, pengajian dari rumah, kemudian shopping dari rumah kalau ibu-ibu. Kemudian semuanya dari rumah. Ternyata mereka mengatakan, aduh film nih udah habis, ku nonton semua, nggak ada lagi serial yang baru ya. Aduh ini mau bikin apa lagi ya, ini mau lihat apa lagi ya. Semua live Instagram orang lain ditonton semuanya, story orang, bahkan udah ada peringatan dari Instagram, Anda sudah melewati semuanya. Bahkan ada peringatan dari handphonenya, Anda sudah terlalu lama main handphone. Mereka mengatakan ya udah mau gimana lagi karena bingung mau ngapain. Lihat kenapa Allah bersumpah demi waktu, karena ternyata banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu. Kata Allah terserah Anda di luar rumah ataupun di dalam rumah, Anda tetap memiliki yang namanya limited time. Anda mempunyai waktu yang sangat terbatas. Maka Allah mengingatkan tentang waktu, bukan tentang Anda di luar rumah ataupun di dalam rumah, tapi tentang waktunya. Wal asri. Kenapa ada apa dengan waktu ya Allah? Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu dalam kerugian. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugiannya. Mereka berada di dalam ketenggelamannya. Tenggelam dalam keadaan rugi, dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terlarut. Kenapa? Mereka mengatakan ya udah besok aja masih ada waktu, masih banyak waktu, masih banyak waktu. Ternyata siapa yang tidak rugi hanyalah illalladzina amanu, hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang beriman tidak rugi? Karena mereka yakin saya nggak punya waktu banyak.
Saya akan mempertanggungjawabkan semuanya. Mungkin saya nggak di luar rumah, mungkin saya berada di dalam rumah untuk saat sekarang ini, tapi ternyata ini semua akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa guru kami tadi, Abi Amir, menyampaikan bahwa al-zilzal itu sudah cukup. Al-zilzal itu termasuk daripada 1/4 Al-Quran. Karena ada kalimat Allah di dalamnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seorang sahabat pernah diperintahkan oleh Nabi. Kata baginda Nabi, engkau pergi ajarkan Al-Quran kepada orang itu. Maka orang itu bertanya, berikan saya satu surah. Diberikan surah Al-Zilzal, Al-Zalzalah. Maka kata orang ini, udah cukup. Kata sahabat, masih banyak loh surah yang lain. Kata dia, ini aja udah cukup buat saya. Karena kenapa? Ada kalimat di dalamnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan itu dimintai pertanggungjawaban, diberikan pahala, dan sebesar apapun, sekecil apapun keburukan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena di dalam rumahnya atau di luar rumahnya. Wa amilus solihat. And then bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Amilus salihat, mengerjakan amal-amal soleh. Watawasaw bil haqqi, gak cukup kita beramal soleh sendirian. Penting untuk kita saling mengingatkan tentang yang hak kok. Ya, seperti guru kami Abi Amir tadi mengingatkan bahwasanya Syam nih laki enggak sih gitu. Itu tawasaw bil haqqi itu. Itu tawasaw bil haqqi karena amilus salihat ya enggak cukup Abi nikah sendiri enggak cukup. Harus ingetin temennya, harus ingetin santrinya, harus ingetin anaknya, harus ingetin muridnya. Tawasaw bil haqqi. Ya, tapi Allah ingatkan di akhir ayatnya wa tawasaw bis sabar, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Yang diingatkan harus sabar. Yang mengingatkan harus sabar juga Kalau ya. perempuan dilamar, Ya. kalau laki-laki melamar. Oh harus maju berarti Bi. Oh iya, berarti harus sabar. Ditolak sama gagal sama yang satu, cari yang lain Ya, gitu sabarnya. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Wah insya Allah Bi. Ya Allah. Maka ternyata kerugian yang sangat besar kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita. Allah kasih kita tinggal di rumah bukan untuk menjadi kaum rubahan, tapi tetap menjadi kaum yang produktif. Minimal Allah yang menilai usaha kita, Allah yang menilai apa yang kita perjuangkan. Manusia mungkin tidak menilainya, tapi tetap ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Siap. banyak Ustadz Syam. Ini mohon izin Mbak Syifa ini sudah berkeluarga? Sudah. Masya Allah. Gagal kelihatan. lagi, gagal lagi. Masya Allah ini luar Lagi, biasa Ustadz. ya. www.ngarep.com. Apa sih katanya Cak? Ya Allah. Ya, makasih banyak untuk Mbak Syifa. Terima kasih sudah mengaji bersama-sama tadi bersama jamaah juga dan Ustadz Syam. Mudah-mudahan diberikan selalu kemudahan ya Mbak dan selalu sehat. Amin. Terima Amin, ya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang pertama di segmen sebelumnya udah nikah. Alhamdulillah. Yang kedua Yang sekarang udah nikah menikah. juga. Jadi kayaknya belum ada harapan untuk episode Iya. kali ini ya. Mudah-mudahan episode berikutnya ya. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah ini jamaah luar biasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam. Ini nikmat waktu ini adalah yang Allah berikan adalah benar-benar nikmat yang sangat-sangat berharga dan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya ya. Bismillah mudah-mudahan Allah selalu berikan kita pertolongan ya agar kita selalu dikasih kemudahan untuk beribadah. Ya Ustadz Maulana, tapi emang benar ya ada amalan yang ringan, yang sangat ringan yang bisa dilakukan bahkan dapat dilakukan ketika rebahan nih. Tapi bisa mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa seperti sholat tahajud. Masya Allah silakan. Bismillah.